Salam bijak, Bisa Pajak akan memberikan informasi mengenai berita perpajakan terkini. Kriteria sektor penerimaan diskon angsuran PPh pasal 25. Ada dua kriteria sektor usaha yang akan mendapatkan perpanjangan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 hingga akhir 2021. Kriteria pertama adalah sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah memasukkan sektor-sektor tersebut dalam kategori slow starter karena pemulihannya masih membutuhkan waktu cukup lama dan tergantung pada perbaikan mobilitas masyarakat. Kriteria kedua adalah sektor yang terdampak pandemi cukup besar dan keberadaannya dibutuhkan seluruh masyarakat. 5 sektor usaha penerima insentif pajak. 5 sektor usaha yang layak memperoleh perpanjangan, yakni jasa pendidikan, jasa kesehatan, sektor angkutan darat, air, dan udara, penyedia jasa akomodasi, serta konstruksi. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2021 senilai Rp557,77 triliun atau tumbuh 4,89% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu juga setara dengan 45,36% terhadap target Rp1.229,59 triliun. Efek PPKM darurat. Kebijakan PPKM darurat berpotensi mengakibatkan pertumbuhan negatif pada mayoritas sektor. Oleh karena itu, ada kemungkinan sektor perdagangan dan pengolahan kembali terkontraksi pada kuartal 3 tahun 2021. Faktor penerimaan pajak tahun ini sangat tergantung dari kecepatan pengendalian pandemi dan upaya pemulihan ekonomi. Pembayaran cukai. Kementerian Keuangan merelaksasi batas akhir waktu pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik. Relaksasi waktu tersebut tertuang dalam PMK 64/2021. Beleit ini merevisi batas waktu pembayaran cukai secara berkala yang sebelumnya diatur dalam PMK 58/2017. Berdasarkan pada ketentuan PMK 64/2021, pengusaha pabrik yang melakukan pelunasan cukainya dengan cara pembayaran secara berkala wajib membayar cukai maksimal pada 2 tahun. Batas waktu tersebut tergantung pada waktu pengeluaran barang kena cukai atau BKC. Pertama, untuk cukai terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan pada tanggal 1-15, maksimal pembayaran tanggal 14 bulan berikutnya. Kedua, untuk BKC yang dikeluarkan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, maksimal pembayaran cukai pada tanggal 28 bulan berikutnya. Penambahan barang kena cukai. Melalui rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pemerintah mengusulkan simplifikasi penambahan dan pengurangan barang kena cukai atau BKC. Naskah akademik atau NA RUU KUP menyebut ketentuan yang ada pada Undang-Undang Cukai membuat penambahan atau pengurangan barang kena cukai saat ini kurang fleksibel karena harus mendapatkan persetujuan DPR. Melalui RUU KUP, proses persetujuan hanya perlu dilakukan ketika Anda memasukkan target penerimaan BKC tertentu pada RUU APBN. PPN LPG bersubsidi. Dirjen Pajak merilis Surat Edaran atau SE Dirjen Pajak nomor SE-37-PJ-2021 mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan LPG tertentu atau LPG bersubsidi. SE ini sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Kementerian Keuangan nomor
PMK.03/2020 sesuai dengan PMK 220/2020. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu, badan usaha, agen, dan pangkalan ditentukan menggunakan nilai lain sebagai dasar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai atau PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu. Pajak karbon. Pemerintah berencana mengenakan pajak karbon. Rencana tersebut menjadi salah satu usulan materi dalam rancangan revisi Undang-Undang KUP. Pemerintah menyatakan pengenaan pajak karbon dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca atau GRK sesuai Paris Agreement yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC serta meningkatkan penerimaan negara. Ada 6 pertimbangan pemerintah dalam mengenakan pajak karbon. Salah satunya adalah penerapan prinsip Polluters Pay Principle, artinya melalui pajak karbon, pemerintah ingin membebankan biaya kerusakan lingkungan akibat emisi karbon kepada pihak yang mengeluarkan emisi karbon. Layanan unggulan bidang perpajakan. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran atau SE Dirjen Pajak nomor SE-36-PJ-2021 yang memerinci standar operasional prosedur atau SOP layanan unggulan bidang perpajakan. Berdasarkan SE tersebut, ada 2 layanan yang tergolong layanan unggulan bidang perpajakan. Pertama, layanan permohonan surat keterangan fiskal atau SKF wajib pajak. Layanan ini harus diselesaikan segera atau otomatis apabila permohonan disampaikan secara online. Sementara itu, apabila permohonan disampaikan secara luring melalui loket tempat layanan terpadu atau TPT di KPP dan KP2KP, penyelesaian maksimal 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Kedua, layanan permohonan pemindah bukuan atau PBK SE-36-PJ-2021 menyatakan layanan ini harus diberikan dengan jangka waktu penyelesaian 21 hari setelah dokumen diterima lengkap. Bagi sobat bijak yang ingin terus menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak.